dan saya banggakan. Baik, beberapa waktu lalu saya diamanai untuk menyampaikan terkait dengan esai, ya, sebagaimana telah disinggung di awal, ya kan, bahwa esai itu kan banyak sekali. Nanti mungkin kita fokus misalkan ya. Untuk hari ini kita fokus ke tanya yang lebih fokus, yaitu esai biasa. Berkaitan dengan esai populer ini nanti dibagi dua ya, ada esai lepas karena sekarang kan eranya kan sudah digital ya. Setelah perkembangan digital ini kan muncul satu jenis, mungkin sebagian besar nggak harus lulusan ilmu jurnalistik kemudian bisa nulis esai, tapi tentunya kita harus mengindahkan beberapa etika ya. Ya bagaimanapun kita kan UU ITE ya, jadi nggak sembarangan ketika kita mengkritisi sesuatu dalam bentuk tulisan esai, bagaimana caranya supaya tetap etis ya. Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengajarkan puja dan puji syukur kepada Allah berkat limpahan nikmat rahmat pada kesempatan ini. Kita masih bisa beraktivitas ya. Tentunya aktivitas yang baik ya. Salah satunya ini majelis ilmu ya, tentunya ini juga baik ya kan, sambil menunggu berbuka puasa ya. Baik bagi yang menjalankan. Kedua, salawat serta salam tetap intinya tidak bosan-bosannya kami sanjung agukan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat bimbingannya, arahannya, ajarannya beliau sampai detik ini kita dapat merasakan manisnya ilmu pengetahuan, manisnya iman. Oke, tanpa berpanjang lebar saya untuk hari ini kita fokus ke screen langsung ya ini materinya. Iya, monggo silakan Mas. Cuma aku nggak tahu di aku aja atau di tempat yang lain, Mas, suara Mas Awan putus-putus. Oh ya, coba nggak? Suaranya masih putus-putus. Sudah enggak, tapi beberapa waktu putus-putus. Silakan Mas, nggak apa-apa. Mungkin sinyalnya ini karena ini kelihatan ya? Belum keluar. Belum keluar. Belum. Oh, berarti sinyalku yang belum. Teman-teman udah keluar belum? Share screen-nya, mungkin sinyalku yang agak bermasalah. Belum keluar. Oh, belum keluar. Ya, sudah keluar, Mas. Wah, oh ya. Sudah keluar. Mana? Mohon bersabar ya teman-teman. Mohon maaf ini soalnya saya juga di tempat yang jauh, bukan tempat tinggal saya. Baik, ini sedang menunggu ya mungkin kayaknya ini tadi. Sampun Mas, sampun. Sudah. Sampun. Oh ya. Bagaimana yang sering saya awali bahwa sebenarnya motivasi menulis ini banyak sekali ya. Salah satu diantaranya, salah satu ungkapan atau bisa dikatakan kata-kata bijak dari Kaisar Lodus ya kan di Yunani. Beliau pernah mengungkapkan kurang lebih begini: yang terucap akan hilang bersama angin, yang tertulis akan terpatri mengabadi ya kan. Artinya apa? Yang terucap bisa saja lenyap di telan angin, tapi yang tertulis ya kan akan terpatri mengabadi. Kita tentu ini ya mungkin nggak secara 100% sepakat ya, tapi banyak ya orang-orang penulis-penulis besar seperti R.A. Kartini, kemudian
Pramudia Anantatur, ulama-ulama terdahulu ya kan, ulama Imam Bukhari, bahkan seorang ulama kebesarannya itu salah satu kualifikasinya ditentukan dari tulisannya dalam kitabnya ya. Artinya ini poin penting bahwa tulisan itu menjadi poin penting dari sebuah tahapan literasi ya kan. Imam bahwa tulisannya ibarat tali pengikat dan ilmu pengetahuan itu ibarat buruan di dalam karung. Ketika atau ilmu pengetahuannya itu nggak diikat, itu kan bisa suatu ketika lenyap. Apalagi karakter dasar manusia sifatnya lupa, tempatnya salah ya kan. Memori kita tentunya punya batasan ya kan, manusia paling berapa ya kan, yang kadang hari kemarin aja bisa saja lupa, apalagi sesuatu hal yang sudah lama ya kan. Ilmu pengetahuannya sudah didapatkan lama, oleh karenanya salah satu memori yang upayanya ya dengan menulis. Sebagaimana yang saya singgung di awal tadi bahwa kita fokus akan menulis opini ya. Di sini opini media massa, media mainstream ya kan. Digarisbawahi media mainstream. Jadi beda dengan media massa sekarang. Ini ada media, nanti ada esai lepas. Teman-teman boleh mengeksplor ya kan. Meskipun dalam catatan ada etika-etikanya, etika jurnalistiknya. Kenapa saya tekankan demikian? Karena akhir-akhir ini banyak orang membuat esai atau punya media sekalipun, karena mungkin blogger ya kan, Google AdSense kan, tapi tidak memperhatikan etika jurnalistik. Itu yang sangat disayangkan. Makanya sangat wajar ketika hoax itu marak terjadi, karena besar hoax lahir di era media lepas ini kebanyakan. Tapi kalau esai yang media mainstream itu kemungkinannya kecil ya kan, karena ada standarnya, standarisasinya ya kan, ada parameternya. Ketika kita sebuah opini yang layak diterbitkan di satu media itu punya pertimbangan yang banyak ya kan, kualifikasi yang banyak, nggak sembarangan, apalagi media-media yang sudah mayor, katakanlah seperti Kompas, kemudian Jawa Post dan lain sebagainya. Tentunya nggak cuma secara kemasan itu bagus ya, tapi idenya itu benar-benar ide-ide yang punya novelikinya tinggi, yang kritis ya, tapi tetap etis. Ya. Itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Ini sudah saya di pertemuan pada saat saya ngisi di Padepokan Asa beberapa waktu lalu, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan bisa menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Ini fungsinya tulisan. Padahal ini saya ikuti ya, beberapa ratus tahun yang lalu ya kan, tapi sudah mengatakan demikian. Yang kemudian Napoleon Bonaparte yang kemudian ini terkenal sebagai seorang Napoleon Bonaparte ini the Lion of the Europe, ya, singanya Eropa yang menaklukkan kurang lebih 50 wilayah sebelum akhirnya kalah ya. Nah, tapi sepak terjangnya tidak diragukan lagi seorang Napoleon Bonaparte. Satu, beliau berkembang dunia internet ya kan, tapi beliau sudah mengatakan saya lebih takut ini ya dengan PNS penulis daripada 1000 senjata tentara musuh. Apalagi sekarang ya kan, satu tulisan ya kan, itu sangat berbahaya sekali ketika kita menggunakan tidak sesuai dengan etika jurnalistik ya kan. Satu kali klik ya kan, bagaimana fitnah mudah menyebar, hoax mudah menyebar hanya dengan jari. Makanya sepakat kita bahwa media medsos ya yang isinya itu ibarat pedang bermata dua. Akademisi tentunya harus bisa bisa menggunakan secara positif ya, bukan seperti orang-orang yang punya kepentingan menggunakannya untuk menyebar fitnah, adu domba, propaganda, dan hoax dan lain sebagainya, ujaran kebencian. Tentunya itu bukan karakter atau sikap seorang akademisi, intelektual, mahasiswa, dosen, peneliti, dan lain sebagainya. Ingin melihat dunia, membacalah. Ingin dilihat dunia, manusia. Ingin mengubah dunia, meneliti. Ini teman-teman, tataran yang kedua itu sudah cukup, bahwa yang namanya menulis itu tahapan literasi satu fase, yang dimana tingkatan selanjutnya setelah membaca. Oke ya, jadi kita fokus ke esai populer.
bahwasanya esai populer itu disusun untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, pendirian penulis atas dasar fakta atau data menurut rangkaian logika sendiri, ya kan? Teman-teman, khususnya di media perlu diperhatikan, kita berpendapat, namanya opini, tapi harus dengan dasar, ya kan? Landasan teoris. Meskipun dirangkai dengan logikanya sendiri. Jadi teman-teman bisa membedakan antara opini secara kita berucap, misalkan di satu di media ada landasan, ya kan? Landasan akademisnya ada. Kenapa bisa penting atau strategis? Teori alasan akademisnya apa, ya kan? Ini saya terus beda dengan makalah apa, ya kan? Bedanya makalah dengan makalah ini rangkaian logika sendiri. Kalau makalah kan biasanya ya kan kutip A, referensi, terus digabungin. Nah, kalau opini beda. Artinya apa? Nggak, sebisa mungkin kemasan kita harus enak dibaca, mudah dipahami, ya kan? Mohon maaf teman-teman, ini masih kelihatan apa enggak? Masih, Mas. Masih. Cuma Masih. Si screen-nya kan. Ini saya jelaskan putus-putus. Oh iya, ini kayak sinyalnya Mas di sini. Saya pelan-pelan aja ya. Sinyalnya kayak ini. Mungkin pertemuan besok akan saya cari lebih sinyal lebih bagus. Ini kebetulan sinyal jelek. Bahwasanya kita sering sebenarnya sumber ide, inspirasi ide itu banyak sekali, ya kan, lewat kuliah, makalah, seminar. Teman-teman ketika ikut webinar ya, paling tidak itu ide yang disampaikan oleh narasumber itu bisa kita konstruksi ulang, kita kembangin, ya, kemudian kita kembangin menjadi sebuah tulisan esai yang kemudian kita sisipin dengan ide-ide kita, ya kan. Begitu juga makalah, kuliah. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa menjemput ide, ya kan, menjemput ide headline itu bisa melalui headline, news, editorial. Ini sudah saya jelaskan ya. Nah, kita fokus ke sini dulu. Teman-teman, waktu cara membuat, sebelum saya jelasin ini semua. Sekarang ini saya metodenya aja dulu diskusi. Membuat judul dulu ya teman-teman. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa topiknya sekarang ini bulan apa? April. Bisa lewat nanti besok 21 April Kartini, ya kan. Sekarang teman-teman coba saya kasih waktu 5 menit untuk membuat judul. Nah, teman-teman bisa di chat ya di sini, akan saya kritisi kurangnya di mana, kemudian baiknya gimana, ya akan saya review. Kita pelan-pelan aja, kita membuat media offline ya. Ini harus memikat, singkat, diksi tepat ya. Saya kasih contohnya kemarin kan sudah saya jelaskan maksimal 5. Misalkan bom limbah medis itu salah satu contoh. Nah, sekarang teman-teman coba saya kasih waktu 10 menit, saya kira cukup ya, atau kurang dari 10 menit nanti saya akan kembali di sini. Buat judul tulisan opini populer. Nanti bisa dicat di sini. Ya, teman-teman nanti bisa ditulis di kolom komentar ya, judul populer. Dengan teknik 3 teknik yang ada di share screen, memikat, singkat, diksi tepat.
Temanya tentang hari Sambil Kartini saya berarti, kirim Mas? iya, saya kirim ke screen-nya kayaknya saya kirim ke panitia sebentar. Ini kita 5 menit ya, saya tunggu nanti di chat, nanti langsung saya review. Nanti teman-teman bisa yang sudah selesai langsung di chat ya, nanti akan saya review. Kalau misalkan masih putus-putus, ya berusaha sebisa mungkin saya nanti akan saya tanggapin.
Yuk teman-teman yang lain silakan. Judulnya Langsung saja kalau udah ada yang sudah selesai langsung tak review. Nanti sudah ada 3 orang Mas yang masuk, tinggal tunggu berapa lagi. Di chat. Lewat chat coba nanti saya bacain. Oh ya teman-teman, kalau sudah yang bagi teman-teman nggak harus forum ini ya, tapi kalau bisa malam, kalau misalkan pengen direview tulisannya, sebenarnya bisa 2 hari kemudian dari peserta di Padepokan Asa ini nanti ada yang terbit di koran. Oh sangat mungkin sekali. Biasanya kalau pelatihan baik offline maupun online itu hampir ya minimal 1 lah peserta. Nanti saya lihat review tulisannya lewat Google Meet aja, nih malam hari, tapi ya setelah saya biasanya saya review bisa. Terus kira-kira cocoknya dikirim di mana. Kalau sekiranya sudah tulisannya bagus, bisa nanti diarahkan ke media yang sudah berhonor ya kan banyak sekali kan. Nah, nanti dapat ya buat teman-teman sendiri kan, lumayan kan. Sebenarnya banyak rubrik-rubrik untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa yang biasanya ngasih honor ya 1 tulisan 2 lembar itu 100.000. Saya bacain satu-satu aja ini chatnya. Yang pertama, Kartini tinggal nama. Boleh ya kan? Ini boleh 3 suku kata. Tapi alangkah baiknya, nggak salah ya kan? Ini nggak salah. Kan ada paradigma positivism. Kau bisa paradigmanya positivism ya. Misalkan kayak gini, kau Kartini dan perempuan masa kini. Nah, jadi ada harapan ini loh. Bukan sekedar kritik, mengkritisi bahwa nama Kartini itu sekarang tinggal nama. Saya kemudian judul ini nggak salah, cuman biasanya judul kan mewakili isi ya kan. Ya meskipun bisa jadi juga judul ini nanti isinya juga ada tawaran-tawaran solusi bagaimana supaya Kartini itu tidak tinggal nama, ya kan? Ini berisik banget di sini. Tapi paling tidak judul harusnya mewakilin isi. Nah, ini kalau saya koreksi misalkan ya, koreksiannya. Ini contohnya. Bagaimana sih idealnya perempuan saat ini kemudian meneladanin sosok Kartini? Nah, bisa juga kayak gini. Ini contoh-contoh koreksiannya ya, judul-judul yang berkaitan dengan Hari Kartini. Kemarin kan sudah saya bilang bahwasanya judul itu supaya punya ruh harus bermajas. Kita mengenal majas banyak, ada personifikasi, alegori, asosiasi, ya kan? Ini contoh-contoh judul yang bermajas. Kartini tinggal nama, ya kan? Cuman perlu ada tambahan yang lebih ke positivism. Makanya seperti Kartini dan perempuan masa kini, mewarisi gen emansipatif Kartini. Nah, ini contohnya. Ada lagi ini, teman-teman? Tadi Mas Manto sempat keluar ya? Ada. Tadi ada beberapa yang sudah masuk. Tadi Mas Manto sempat keluar. Ntar Mas, tak copyin Mas.
Bentar. Ini dari Pak Sidik. Silakan Mas di chat. Habis TikTok terbitlah viral. Oh ini bagus. Cuman cocoknya media online, essay lepas. Contoh essay lepas seperti ini judulnya. Jadi bahasanya bahasa yang sedikit apa ya, slang ya, sedikit slang. Tapi kalau misalkan media mainstream ini kurang cocok ya, bukan nggak pas tapi kurang cocok. Ini cocoknya media offline, online. Nah, seperti itu. Saya kira nanti saya lanjutin aja. Barangkali teman-teman nanti ada yang mau dikoreksi lagi ya, nanti tinggal anu aja. Ini sudah kelihatan? Sudah, Mas. Ya. Ya, jadi media offline atau media mainstream seperti Kompas, kalau di Jogja itu ada KR ya. Di KR kan itu satu tulisan opini honornya antara 250 sampai 400 ya. Nih, Kompas 1 juta. Jawa Pos itu 800. Saya pernah itu, cuma 2 lembar loh teman-teman itu. Itu seleksinya ketat, dannya lebih ketat ya kan, nggak kayak media online ya, itu biasanya karena sebagian besar media online itu nggak berbayar, kecuali yang punyanya pemerintah seperti Jalan Damai BNPT. Saya sering nulis di situ. Bahkan teman-teman kalau nulis di situ ya di Jalan Damai rutin ya kan, ya seperti gajinya pegawai ya, per bulan itu bisa dapat transferan ya kan, karena honornya cukup besar, lumayan ya kan. Terus ada Harakat Tuna, Ma'arif NU Jateng, itu media-media yang ngasih honor. Tapi banyak media-media online itu yang nggak berhonor ya kan. Mungkin hanya untuk kepentingan aja kan. Nah, ini nanti besok saya setelah judul kan ada pendahuluan, cuma ada subjudul pendahuluan ya. Kayak makalah kita buat makalah itu biasanya pendahuluan, enggak. Dalam tulisan itu enggak ada secara tersurat, enggak, tapi tersirat ya kan. Tapi itu di paragraf 1 dan 2. Dalam landasan filsafat, aspek pendahuluan itu aspek ontologi. Masalahnya apa sih, ya kan? Nah, teman-teman mau awali dari masalah, cerita masalah. Misalnya sekarang ini di Jogja sedang marak kelitih, cerita kelitih, sebagaimana kasus beberapa waktu lalu atau minggu lalu masih dalam suasana Ramadan, bahwasanya ada korban kelitih siswa SMA Muhammadiyah 2 ya. Nah, itu sumbernya apa? Teman-teman cerita masalah di sini di paragraf 1 dan 2. Tentunya harus ada bukti, bisa kasus, bisa data, dan lain sebagainya. Cukup 2 paragraf pendahuluan. Paragrafnya pertama itu lead ya kan. Jangan buat kalimat panjang. Jangan buat gemuk paragraf. Jadi maksimal itu 6 baris. Maksimal itu 6 baris dalam satu paragraf loh. Dalam satu kalimat, dalam satu titik itu maksimal 20 kata. 20 sampai 40 kata, sorry. 20 sampai. Jadi jangan panjang-panjang ya. Jangan buat gemuk paragraf, target keyword berulang di paragraf. Kita sering menulis
istilah kemudian terus kemudian atau lalu itu nggak boleh disebutin berulang kali, akan membuat pembaca itu bosan, ya kan. Usahakan pembaca nyaman dengan rangkaian kalimat, ya kan. Makanya kita harus dilatih. Kemarin saya sudah katakan, ketika teman-teman pengen fokus latihan media offline, ya kemudian teman-teman coba usaha membaca tulisan orang lain dulu sehari, tapi rutin ya, selama 40 hari katakanlah berturut-turut baca tulisan opini yang ada di Kompas, berarti kan 4 kali, ke OKR itu 2 kali. Nah, terus biar kosakata populer kita kaya, ya kan. Jadi kita ketika menuangkan, mengemas sebuah ide itu nggak sembarangan, nggak kayak bahasanya nggak bahasa makalah yang kaku, bahasa jurnal itu kaku, ya kan. Ringan, renyah, ya kan, mudah dipahami. Ya. Ini memang harus latihan, banyak membaca. Saya sendiri juga sama, dulu awal-awal yang baca. Meskipun kita teliti juga kira-kira karakteristik di media KR itu kalimat paragraf 1 sama paragraf 2 apa sih? Nah, teman-teman perhatikan coba. Ketika kita mau mengirim di media katakanlah seperti KR, kalimat pertama diteliti, ya. Oh ternyata, atau tema besarnya aja dulu. Oh, kebanyakan tema pendidikan, tema budaya. Teman-teman harus fokus ya. Misalkan sudah nulis opini tentang kita jurusannya misalkan IKS, ya kan. Ya berkaitan dengan dunia sosial, pekerjaan sosial. Jangan kemudian saya jurusannya ilmu perpustakaan dan di mainstream tentang hukum. Meskipun itu juga bisa, ya kan. Tapi paling kita punya satu fokus. Jangan kemudian satu orang itu membahas semuanya. Ya, expert domainnya cukup satu aja. Kita punya otoritas satu keilmuan. Itu normal. Karena ini pertanggungjawaban keilmuan, kredibilitas keilmuannya harus melekat dalam sebuah tulisan. Kemudian isi. Isi itu paragraf 3 sampai paragraf sebelum terakhir. Jadi katakanlah Kompas, diperhatikan, katakanlah ada 11 paragraf, paragraf 3 sampai paragraf 10 itu isi. Isinya apa sih? Jawaban atas masalah yang ada di paragraf 1 dan 2. Isinya itu. Teman-teman populer. Nah, saya nggak bisa karena ini harus banyak latihan ya. Tapi itu sudah hukum alam ya, teman-teman. Itu bukan yang apa ya, berlebihan ya. Teman-teman coba ya membaca terus raku tulisannya orang lain. Insya Allah, kalau kita mengemas budi akan mudah. Ya, karena salah satu masalah penting yang dihadapi oleh penulis itu vocabnya yang masih lemah. Kayak kita belajar bahasa Inggris tapi vocabnya sedikit, meskipun kita jago structure ya nggak bisa, ya kan, nggak bisa ngomong. Kemudian yang terakhir paragraf penutup, bahasa pamit. Misalkan kayak gini, harapannya dengan adanya melalui momentum Hari Kartini saat ini para perempuan bisa misalkan memprioritaskan pendidikan, ya kan, tetap memprioritas pendidikan. Artinya perempuan tidak hanya mendadak nih perempuan kok sekolahnya nggak tinggi, ya kan. Sekolah tinggi bukan hanya untuk jenjang karir ya, tapi untuk bagaimana mendidik anak, ya kan. Walau bagaimanapun seorang perempuan kan pada akhirnya nanti juga mau tidak mau kan sebagai orang tua, sebagai pendidik pertama madrasatul awal, ya. Ini juga penting. Artinya apa? Inspirasi-inspirasi yang ada pada diri seorang kartini patut diteladani oleh perempuan masa kini. Itu paragraf penutup. Teman-teman bisa siapin, misalnya tulisannya sudah ada, dikoreksi. Biasanya teman-teman bisa ikhtiarnya dikoreksi ke teman yang sama-sama sedang latihan nulis. Siapa tahu ada tiponya atau ada struktur kalimat yang keliru. Nah, tapi udah dikoreksi, kira-kira udah fix. Jangan sampai kemudian kita banyak tiponya. Kalau media mainstream itu tidak mentolerir ya, nggak ada toleransi itu. Jadi harus mendekati sempurna, nggak ada tiponya.
redaktur meskipun seorang yang memang tahu benar tentang bahasa itu nggak mau mengedit, ya kan? Artinya apa? Tulisannya teman-teman harus sempurna secara tata tulisnya. Teman-teman setelah itu sudah fix pengen dikirim ketika hari Kartini, ya kau bisa H-3 sebelum hari Kartini ya. H-3 sebelum hari Kartini. Jangan kemudian pas hari Kartini. Itu kan sudah telat, ya kan? H-1 aja sudah telat, bisa dikatakan H-2 lah, karena koran itu biasanya dicetak malam hari. Nah, itu maksimal ya. Sementara sebelum dicetak kan harus ada proses penyeleksian, penyuntingan, misalkan ada kata-kata yang salah, bukan ngedit ya, ini penyuntingan. Lampirkan berkas-berkas seperti naskah, scan KTP, KTM, foto kelas up, ya jika diminta. Karena ada beberapa media, kemudian ada fotonya, CV atau data diri. Kalau misalkan berbayar, teman-teman cantumin nomor rekeningnya. Seperti ini contohnya. Ada nomor rekeningnya, alamat tinggal. Dalam sebuah komunikasi lewat email, teman-teman harus paling tidak ada 3 aspek yang harus terpenuhi. Yang pertama, salam jelas. Salam pembuka. Kemudian ucapan terima kasih. Dan yang ketiga, mohon maaf. Syukur-syukur mendoakan. Ini penting ya kan? Penting karena banyak orang pintar ya, sekelas dosen, doktor, profesor. Tapi ketika ngirim sebuah pesan mau dikirim media, tapi nggak memperhatikan aspek-aspek seperti ini. Padahal meskipun ini sepele, ini aspek dari etika ya. Etika kita berkomunikasi dengan redaktur melalui pesan email. Contoh tulisan media cetak ya. Kita perhatikan membangun keluarga ramah anak. Nah, paragraf 1 dan 2 ini saya cerita masalah. Meskipun secara masalah yang gamblang ya. Tapi paling tidak saya kenapa penting membangun keluarga ramah anak ini karena momentumnya tepat Hari Anak Nasional. Sementara wabah COVID sedang marak ya melanda, yang mana banyak pada saat itu karena ini terbit di tahun 2020, banyak anak-anak itu merasa belajarnya di rumah, kemudian merasa bosan ya kan, bosan di rumah, akhirnya pelariannya game online ya kan. Itu kan sebuah masalah ya kan, mulai dari COVID ya kan sebenarnya. Itu solusinya bagaimana? Mulai dari paragraf 3, peranan orang tua, ya kan? Perpustakaan keluarga, bagaimana kita mengadakan perpustakaan keluarga. Paling tidak itu referensinya itu yang buku pelajaran, itu minim. Ditunjang juga buku fiksi, non-fiksi, fiksi cerita pendek, biar nggak bosan anak-anak ketika di perpustakaan sudah belajar matematika, nanti belajar baca novel, baca cerpen, atau didongengin oleh orang tua, seperti itu. Ini contoh yang lain, mengakui dunia pendidikan. Saya berangkat dari kekerasan yang dialami yang bangku sekolah yang dialami oleh seorang guru. Kalau dulu muridnya yang dianu, sekarang murid sudah mungkin beda zaman ya. Banyak kemudian ketika guru itu menghukum, sebenarnya tujuannya baik ya, mungkin ada juga yang salah gurunya, tapi banyak juga yang salah muridnya. Tapi ketika diketahui oleh orang tua, justru orang tua itu menyalahkan gurunya. Ini yang kemudian menjadi suatu masalah besar ya kan. Bagaimana sih ketika ada masalah seperti itu kita mengakhiri nestapa dunia pendidikan ini? Tentunya dengan satu akar masalah itu sebuah pendidikan, konsep pendidikan karakter ya kan. Yang namanya pendidikan karakter itu kan mulai dari dalam keluarga kan. Jadi jangan kemudian pasrah bongkokan di sekolah. Keluarga itu di awal malahan orang tua yang paham usia 4 sampai 12 atau 4 sampai 6 7 tahun ya, itu usia golden age ya. Yang oleh masyarakat Jepang, oleh pemerintahan Jepang, para
stakeholder pendidikan di Jepang itu usia penting untuk menanamkan pendidikan karakter. Sementara kebanyakan kan di Indonesia usia 4 tahun itu kan masih di keluarga. Kok misalkan ada persoalan berkaitan dengan karakter kemudian menyalahkan secara membabi buta itu sekolah, tentunya sangat tidak adil ya kan. Padahal sebenarnya kalau kita tinjau dari ilmu psikologi ya dari awal ya. Tapi paling tidak kita jangan menyalahkan semuanya. Kita bahu-membahu sinergi antara bagaimana pendidikan keluarga yang baik, menanamkan karakter, kemudian bagaimana pendidikan di sekolah, ya kan? Ya, sebenarnya secara di Indonesia kurikulumnya agak sedikit keliru ya. Kalau di luar negeri itu usia-usia TK SD itu ringan. Sekarang kan teman di Indonesia secara fisik aja ergonomis nggak ergonomis ya. Kebanyakan mata pelajaran yang pada akhirnya anak stres ya kan. Ya hebat tapi tidak bahagia. Padahal mencari kebaikan itu sangat susah. Ada seorang ilmuwan Cina hebat banget IQ-nya di atas 200 ya kan. 196 ya, mengalahkan Einstein malah. Tapi mencari kebahagiaan baru dapat 50 tahun. Bukan didapat di bangku kuliah. Ternyata kebahagiaan itu susah. Ya, makanya ini penting kan. Sebenarnya itu suatu proses dari pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan lingkungan masyarakat. Ini membudayakan kamu. Kemarin sudah saya bahas di pertemuan awal. Teman-teman bisa perhatikan saya pakai kacamata filsafat ya. Paragraf 1 dan 2 itu paragraf ontologis. Ini porsinya sekitar 10% maksimal, 5-10% maksimal. Nggak boleh lebih. Kita bertele-tele menceritakan pendahuluan, menjawab pertanyaan apa. Kemudian paragraf 3 dan paragraf sebelum terakhir, porsinya minimal 35%, itu isi, menjawab pertanyaan epistemologi, menjawab pertanyaan bagaimana. Selanjutnya, paragraf terakhir, pamit aksiologi, menjawab pertanyaan, sorry ini aksiologi mengapa ya? Nah, nanti saya ganti. Ini kemarin sudah saya singgung salah satu esai saya ketika membahas, sebenarnya ini susah ya, lebih susah ketika kita membuat esai naratif, mencarikan sebuah peristiwa sejarah, itu jauh lebih susah, karena sangat besar godaannya untuk ngutip itu. Ya sejarah sih ya, tapi bagaimana kita mengemas ulang secara lebih enak dibaca. Kisah kemerdekaan dan keistimewaan Yogyakarta menghubungkan sesuatu hal yang kadang-kadang tidak berhubungan, yang dianggap orang lain itu nggak berhubungan. Saya kira itu contohnya. Nanti banyak diskusi, boleh tanya apa aja terkait dengan bagaimana sih awalnya. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwasanya menulis ini asal kita bisa membaca ya, semuanya bisa ya kan. Saya dulu nggak ada bayangan bisa menulis, baru nulis tahun 2016, tapi fokus ya kan. Dulu pas awal-awal bisa sampai sehari itu sampai 5 tulisan diterbitin di mana-mana. Teman-teman bisa ya, seperti itu. Saya kira itu teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan apa saja yang kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penjelasan secara teoritis saya cukupkan ya. Monggo saya waktu dan tempat di moderator. Oke, terima kasih Mas Awan. Teman-teman, apakah ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini tentang esai populer? Monggo, silakan di kolom komentar, boleh tanya langsung, boleh. Yang mau, kalau misalnya ada mau yang direvisi sekarang monggo. Tapi kalau misalkan malu ya kan, saya sebenarnya sangat-sangat terbuka sekali. Kalau bisa ini 12 peserta itu minimal 1. Teman-teman nggak percaya ya, kemarin sudah saya tunjukkan ya anak pendidikan kimia itu. Kan kebetulan tiap tahun kan undang saya ya kan. Itu 1 mahasiswa itu
ada yang 1, ada yang 2, ya kan? Bahkan kreatif. Meskipun nggak dapat honor ya, ada beberapa yang dapat honor ya kan. Tapi coba setelah terbit muat di media massa, bawa ke fakultas, bagian TU, laporkan, atau WD3. Pak, saya punya terbitan ini dengan catatan yang mencantumkan nama fakultas ya. Nah, nanti akan dapat apresiasi. Yang nasional itu 200, yang lokal itu 100. Coba aja. Ya, mungkin nggak ada yang pernah nyoba sih, soalnya saya pernah beberapa kali 2 juta dari fakultas, dari redakturnya dapat, dari fakultas dapat. Ya kan? Bahkan kalau teman-teman ini kalau kuliah di USD ya kan, Universitas Sanata Dharma, itu naik lokal 500.000, bayangkan satu tulisan. Teman-teman seminggu 1 itu udah kayak gaji PNS. Ya kan? Dari kampusnya terlepas makanya ini sebenarnya peluang ya kan, sambil kita belajar ya kan. Dan saya sangat senang sekali, monggo nggak usah lewat Google Meet, kalau bisa ada nanti. Kalau nggak percaya ini coba ada, nanti ada yang ngirim ya kan. Kalau malu nanti lewat chat atau lewat email ya kan, nanti review 2 hari kemudian atau sebelum minggu depan ini ada peserta dari Padepokan Asa yang kemuat di media massa ini. Artinya apa yang saya omongkan itu bukan isapan jempol ya. Semua teman-teman itu bisa nulis gitu. Seperti itu. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan. Siap, Mas Awan. Monggo teman-teman, ada yang bertanya terkait dengan esai populer, tips and triknya biar bisa diterima di media massa, baik berbayar atau enggak berbayar. Ya, mungkin Pak Sidik mau bertanya mungkin? Ada yang punya tulisan langsung di screen aja panitia monggo. Atau dari panitia sendiri ada yang punya tulisan biar nanti teman-teman nggak ngambang ya kan. Kira-kira ini kesalahannya gimana sih? Saya malahan paling suka di situ ya kan. Oke, soalnya ada makalah nggak apa-apa makalah nggak apa-apa. Tulisan apa aja. Ada yang mau mencoba untuk membuat memunculkan tulisannya? Oke, bentar Mas. Kalau tak coba ya Mas. Tak coba tulisanku ya Mas. Ya, sambil nunggu ya bahwa makalahnya teman-teman sebenarnya khususnya yang MKU ya, mata kuliah umum itu bisa gitu loh. Coba copy latar belakangnya, plak ya kan. Terus bawahnya di copy paste kesimpulannya. Cuman jangan bentuk poin-poin ya. Dijadiin pertama, kedua, ketiga, itu nanti jadi tulisan. Bisa kemuat. Saya dulu ketika mata kuliah susah, misalkan klasifikasi Islam, tak tulis kok. Mata kuliah tak tulis itu. Kemudian kemuat pas UAS bawa lim sama gunting, taktim, langsung auto A nilainya. Karena kemuat di media massa itu loh yang berhubungan dengan mata kuliah. Monggo kalau misalkan ada teman-teman yang pertanyaan atau tulisannya mau direview. Monggo teman-teman. Adakah yang ingin direview? Mumpung ada expert di bidang esai ini. Mungkin Mas Iqbal yang punya banyak tulisan Iya, monggo. Di kampus. Yang online nggak apa-apa. Nanti saya posisikan tulisan yang bedanya offline sama online gimana sih? Ya kan? Kalau enggak coba saya minta tolong panitia di Google. Iya. Google tulisan opini Suwanto. Oh ini Mas ada yang tanya dulu Mas. Oh ada. Di chat. Mas Suwanto izin bertanya, apa esai etnografi, misalnya catatan dari lapangan itu, bisakah dimasukkan ke media offline atau online ya? Kalau bisa, bagaimana tipsnya? Jadi
ranahnya dari tulisan akademik masuk ke esai media, offline atau online. Oh ya, pada dasarnya semua jenis tulisan bisa dikemas ulang ya, jadi tulisan populer. Begitupun sebaliknya sebenarnya. Bahkan teman-teman ya, misalkan satu skripsi itu kan bisa beberapa jurnal dikemas ulang jadi beberapa jurnal, bisa dikonversi jadi puluhan artikel populer itu loh pemetaannya. Jadi satu rumusan yang ada di skripsi itu bisa beberapa tulisan populer. Nah, cuman itu temanya relevan apa enggak itu masalahnya ya. Kalau mungkin tema-tema yang umum mungkin bisa relevan ya, tapi tema-tema yang quick respon ya kan, misalkan tentang UU ITE ya tentunya tunggu waktunya ya. Tentang konflik jalan tol misalkan tunggu waktunya, atau pada saat itu belum viral ya jangan ya kan. Tapi kalau media online sebenarnya sah-sah aja, ya kan? Bisa semuanya. Esai etnografi bisa sama sekali. Tadi saya sejarah contohnya, esai sejarah. Cuman cerita tentang kemerdekaan, tapi ternyata bisa jadi opini. Apalagi etnografi, hasil penelitian bisa. Malah itu yang jarang dilakukan, tapi saya sering sekali, ya kan? Karena ini sekaligus mengkritisi ya satu budaya akademik yang sekarang itu banyak dilupakan, bahwasanya ketika kita nulis skripsi kemudian di wisuda itu tidak terhenti sampai situ aja sebenarnya. Tanggung jawab moralnya itu, tanggung jawab akademik enggak berhenti sebatas kita di wisuda prosesi kan. Ada lagi namanya diseminasi pengetahuan, penyebaran pengetahuan. Salah satunya dengan apa? Diterbitin, disosialisasikan lewat masyarakat yang menjadi objek penelitian, atau misalkan ditulis dalam bentuk tulisan populer opini di media offline ataupun online. Itu bentuk-bentuk salah satu upaya dari diseminasi ilmu pengetahuan atau hasil penelitian. Sangat bisa sekali esai etnografi diubah ke esai populer, baik itu offline maupun online. Tipsnya bagaimana? Ya tadi, tinggal cara mengkonversinya. Kalau kita listrik kan ada konverter ya kan. Ini kemas ulang. Yang beda itu pengemasannya kok. Tipsnya tadi sudah saya singgung di awal ya. Teman-teman coba butuh vocab populer aja. Yang merubah vocab ilmiah atau vocab esai yang bentuknya sejarah ke populer. Bentuknya etnografi ke populer gitu loh. Yang jadi soal sebenarnya persoalannya terbesar ini kan vocab populernya yang kadang-kala nggak lemah, akhirnya kita nggak bisa mengemas ulang, ya kan? Jadi sangat bisa, itu tipsnya ya kan. Teman-teman harus banyak baca tulisan orang lain, khususnya tulisan opini populer. Kemudian ini langsung yang kedua. Boleh Mas, silakan Mas. Kalau misalnya untuk pemula ada saran nggak masuk ke media? Makanya ini pertanyaan yang default ya kan. Tapi teman-teman bisa nanti coba nih tulisannya bisa sangat sekali ini. Jangankan pemula, satu paragraf teman-teman nanti bisa kok. Saya berusaha arahkan sampai ke muat ya kan. Anak-anak pendidikan kimia UIN itu semester awal ya, bukan semester yang akhir, baru mahasiswa baru angkatan 2021 kemarin. Saya ngisi mulai dari 2020 udah pada terbit semester 1. 2021 udah pada terbit. Dan itu pada saat duduk di bangku kuliah semester 1, bukan semester yang udah tua. Artinya apa? Padahal kan dunia tulis menulis tentunya mungkin baru pertama kali, tapi dengan adanya ternyata tahu ilmunya, karena ini kan ada ilmunya ya, bisa. Jangankan media yang tidak berhonor dan media yang berhonor bisa sangat bisa. Coba aja nanti ya. Makanya saya sebenarnya tadi sangat menyarankan ada satu di review, atau lagi kalau misalkan mungkin masih banyak yang malu-malu ya ini atau nggak percaya ya kan. Nah, coba aja nanti ada satu ya. Nah, Oke. seperti itu. Ada nggak teman-teman yang mau ngunjukin esainya?
biar bisa diarahkan. Mungkin oke, kalau enggak, Mas, ini saya tulis ilmiah populer dari skripsi saya, tapi cuma terbit di blog. Kalau boleh bisa saya share. Silakan, Ya. Bal. Silakan, Bal. Di Oh, share boleh, screen boleh, aja, nggak Bal. apa-apa. Bal, dirimu share screen sendiri aja, Bal. Kayaknya sinyalku agak kurang bagus. Saya bentar. Ah ya, sip, Bal. Sip. Ini Mas Nah, langsung ini Awan. saya juga langsung ke judul ini karena blog sah-sah aja ya. Saya kan tadi saya lepas bedanya di sini. Lepas itu artinya apa? Lepas. Loss lah. Loss pokoknya nih. Lepas itu loss ya. Ya nggak ada pakemnya, ya kan? Cuman kan harus hati-hati. Meskipun lepas harus sesuai dengan etika jurnalistik gitu loh. Nah, itu yang harus diperhatikan teman-teman pegiat esai lepas. Ya, tapi saya koreksi pakai kacamata esai media mainstream. Lelaki penggenggam hujan ketika saja mengasah rasa. Pertama, judulnya ini kan emang cocoknya esai lepas, ya kan? Opini online kebanyakan. Karena kalau media offline itu nggak ada yang lebih dari satu baris ya judul. Pasti satu gitu. Coba aja teman-teman perhatikan aja judul yang ada di Kompas. Sesekali nggak ada yang lebih dari 2 baris. KR ada hebat tulisan opini gitu. Karena sedikit ya kan. Tapi kalau esai yang media online sah-sah aja. Ini meskipun ini pakai metafor ya, tapi pakai metafornya terlalu hiperbolis ya kan. Lelaki penggenggam hujan. Jadi terlalu metaforis itu loh. Boleh dalam esai populer bahkan bagus kalau metaforis, tapi sekedarnya kayak tadi bom waktu, limbah medis, mewarisi gen emansipatif R.A. Kartini, hujan, pakai majas tapi terlalu hiperbolis, bahkan terkesan imajinatif itu loh, penggenggam hujan ya kan. Kalau dalam bahasa gaulnya indie ya, terlalu indie loh. Ketika sejarah mengasah rasa, bahkan lebih cenderung ke judul cerpen. Tapi karena media online ya sah-sah aja. Langsung ke paragraf kedua, paragraf pertama. Pada mulanya perkataan Artijo Alkozar boleh. Ini salah satu pendekatan dari esai populer termasuk ya kan. Kita menyebutkan pernyataan, quotes atau kata-kata mutiara orang-orang besar. Ya, bisa boleh ya kan. Dalam wawancara menjelang boleh ini. Malah ini saya suka ini. Kalau seandainya ada yang bisa meramu satu isu-isu nasional tali bentuk feature, namanya ini feature ya kan. Itu sangat hebat sekali, bagus sekali. Itu biasanya cocoknya di Kompas. Kompas, kemudian Tempo, karena itu sangat susah, ya kan. Pada mulanya perkataan Artijo Alkozar, lelaki kelahiran Situ Bondo itu, dalam wawancara menjelang gantung Palu, wah ini bagus ini, dari Mahkamah Agung, boleh ya, esai populer boleh gantung Palu, kalau sepak bola itu ada gantung sepatu, nggak dilarang. Suatu hal yang menarik, ketika ia dengan kacamata besar mengaku sering menyarankan mahasiswa membaca novel dan puisi. Keadilan itu boleh. Ini loh yang saya maksud di kalimat kedua, paragraf kedua. Yang keadilan itu dalam hati, kata Artijo tadi. Ini kalau media online itu boleh, tapi media offline kalau bisa dihindari. Karena yang dalam struktur kalimat satu paragraf itu harus ada ide pokok sama kalimat penjelas syaratnya. Bahkan ada yang punya hukum kayak gini, satu ide pokok minimal 2 kalimat penjelas. Kalau kita soroti paragraf kedua kan cuman beberapa penjelasannya masih kurang ya kan.
Bahkan beberapa teman-teman itu ada yang satu kali titik itu loh. Beberapa kalimat tapi satu kali titik dengan klausa bertingkat sekalipun ya kan. Nah, itu dihindari nih media-media offline. Nah, tapi ini media online sah-sah aja. Ketika kita tahu arti itu sudah, nah, dan nggak boleh kata sandang ya. Kata sandang saya itu sangat dilarang di. Kalau ini kan di paragraf ketiga kan ada saya kira. Nah, karena yang secara bahasa akademik itu minimal pakai kita. Kata sandang yang boleh digunakan itu kita, mereka, sama penulis saja nggak boleh. Penulis itu nggak boleh, saya nggak boleh, dia. Kata ganti orang ketiga, kan? Kata ganti orang ketiga, kita, mereka, kami aja nggak boleh, kami mewakili golongan itu nggak boleh. Yang boleh itu kita sama mereka. Tapi karena media online sayang nggak masalah, ya kan? Ada beberapa esai kreatif pakai kata saya malahan. Ini nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ini media online salah, ya kan? Kata saya dihindari. Kesembilan aspek pikir kognitif dengan ke bawah lagi terus. Tentang hal itu, Maja Zikid dan Kate Otley, dua ahli psikologi dari Universitas Toronto, dalam jurnal yang mereka tulis dalam esai mengatakan bahwa membaca novel layaknya simulasi pengendara pesawat terbang. Nah, kalau besok nulis di media offline, ketika kita mengutip sebuah tulisan, katakanlah jurnal, kutipan orang, kutipan di buku, minimal pertama nama penulis, kedua itu tahun. Jadi Maja Zikid dan Kate Otley dalam kurung 2020 katakanlah. Ketika penulisannya tanpa tahun ini kurang kredibel ya. Masih keliru. Tapi media online mungkin sah-sah aja ya, karena tapi kalau online yang seleksinya ketat minimal ada tahun. Bahkan kalau misalkan sumber web ada websitenya dimuat berapa, tapi nggak lengkap banget URL-nya ya, cukup main webnya, URL mainnya, alamat domain utamanya aja, ya kan? Misalkan kompas.id, sekarang tanggal 6/4/2022 kayak gitu. Jadi ini kurang tahun ya, tapi karena media online sah-sah aja. Lanjut ke bawah, meninjau beberapa penelitian terbaru dan bagus ini ya kan. Jadi meskipun kita menulis esai tapi ada landasannya ya kan. Keduanya lalu mengusulkan 3 konsep psikologi terkait gejala semacam itu. Ini tulisan media cetak ini jangan satu kurung ya, tapi titik atau koma semacam itu, koma, tulisan pertama, koma, diganti pertama tapi dicetak miring, bukan 1, 2, 3, sangat jarang dijumpai seperti ini. Pakainya kata-kata pertama, koma, sebuah novel cenderung mengambil bentuk simulasi, terus titik kedua, hal itu kemungkinan, titik ketiga, tapi ditulis dalam bentuk huruf ya, ke bawah. Awal tahun lalu, kalau media online sah-sah aja alurnya maju mundur ya kan. Tapi nih besok nih media offline semuanya maju, nggak boleh maju mundur ya kan. Kemungkinan maju, kau bisa maju ya, bukan nggak berarti nggak boleh ya. Kau bisa maju, kebanyakan maju ya kan. Jadi bukan artinya ketika ngutip kita harus urut ya, bukan. Artinya gini, ketika kita mengkonstruksi sebuah ide, menuangkannya dalam bentuk tulisan, itu urut dari masalah, solusi, ya kan. Rangkaian logikanya itu urut, jangan kemudian maju dan mundur itu. Media offline sah-sah aja. Ke bawah.
Dan meskipun boleh ya tanya ya, tapi jarang ya media offline itu pakai tanda tanya. Tanda tanya, ini media online kan sah-sah aja ya kan. Jarang. Ada sih, bukan dilarang, bukan. Tulisan ini tak lain hendak mengungkapkan, dan nggak jarang sekali kemudian kita bertele-tele mengungkapkan kata tulisan ini tak lain hendak. Nah, ini kan sebuah naratif jarang dianukin. Langsung aspek afektif dalam novel, nggak usah pakai kata tulisan ini tak lain hendak mengemukakan. Kita nuliskan secara otomatis langsung. Tapi media online sah-sah aja. Ke bawah terus saya kira itu titik-titik juga hindari ini. Bahkan kalimat petik, tanda petik itu jangan terlalu sering, ya kan? Kalau media offline cetak, petik kalimat langsung, misalkan kata-kata orang itu loh. Ke bawah terus. Sip, ya. Saya kira itu catatannya. Udah ya. Biasanya media online itu kan maksimal 700. Nggak tahu ini kayaknya lebih kayaknya. Saya kira itu Oke, ada lagi teman-teman yang ingin mereview esainya. Monggo. Satu esai lagi kemungkinan. Monggo, adakah yang ingin Oke. Mbak punya aku ya, Mas? Bentar. Monggo. Kalau misalkan ada teman-teman pertanyaan juga monggo langsung. Sudah muncul belum, Mas? Oh, sudah. Lumbung sebagai simbol perekonomian desa kolonial di Jawa. Nah, ini dulunya makalah apa, artikel apa, esai ya, biasa. Ini tulisan tugas kuliah. Mas Sofyan kuliahnya di mana? Aku di UGM, udah lulus tapi Mas. Oh, ini udah lulus. Oh, ada itu teman saya di UGM ilmu sejarah. Siapa Mas? Sering nulis Pak. Heri Priyatmoko. Oh, Mas Heri. Ya. Atasku dia. Sejarawan. Atasku jauh, agak jauh. Iya. Kuliahnya. Sekarang dosen USD ya. Iya, Mas Heri. Lumbung sebagai simbol perekonomian desa kolonial di Jawa. Ini kan datar ya kan? Nah, contohnya esai ilmiah ya kan? Iya. Esai ilmiah. Jadi bagaimana caranya supaya besok nanti dikemas? Bisa, ya kan? Simbol perekonomian di desa. Perekonomian desa. Kolonial di Jawanya itu dihapus nih, misalkan mau esai populer ya kan. Jadi cukup, nggak harus kita detail itu loh. Nih, yang jelas pembaca paham itu. Ketika nanti sebuah narasi ya kan. Nah, langsung saya ke paragraf 1 ya. Hampir sebagian besar desa di Pulau Jawa mengandalkan perekonomian mereka melalui pertanian. Hal inilah yang menjadikan pemerintah kolonial bagi Inggris. Benar, ini cerita masalah ya kan. Masalah itu kan salah satu bentuk konstruksinya kan gap antara fakta dengan teori ya kan. Atau satu kesenjangan fenomena dalam sebuah komunitas atau di pedesaan. Nah, ini benar cerita masalah dalam sebuah artikel boleh ya kan. Nah, cuman nanti kalau misalkan mau diubah ke esai populer, footnote-nya diubah ke body note ya kan. Yang satu itu misalkan siapa? Satu apa sih? Coba ke bawah. Terus. Ya, ke bawah coba. Mohon maaf. Satu itu Suhardiman Samsu, berarti Samsu dalam kurung 2008 ya gitu loh. Bisa langsung, bisa tidak langsung. Misalnya gini, Samsu dalam kurung 2008 mengungkapkan bahwa ya kan, atau misalkan tidak di akhirnya dalam kurung Samsu, 2008 ya kan.
Dan ini paragraf 1 dipenggal jadi 2 paragraf. Pelaksanaan sistem tanam paksa yang melibatkan bisa ini. Terus ke bawah. Nah, saya secara umum aja. Ini juga dipenggal jadi 2 paragraf, ya kan. Ini karena mungkin sejarah ya. Nah, sama seperti tadi di awal. Saya juga memang sedikit susah ya. Tapi bisa, bukan berarti enggak. Tema-tema yang terlalu tekstual diubah ke populer. Wah, itu butuh energi yang tinggi ya. Butuh kosakata yang banyak, ya kan. Lain halnya kita membahas tema-tema yang sedang viral, sedang tren sekarang, atau besok yang sudah pakem, misalnya Hari Kartini, nah, itu lebih mudah biasanya. Tapi sesuatu hal yang sejarah, kemudian penelitian masih mending. Sejarah itu biasanya yang banyak orang menganggap mungkin bosan, ya kan. Tapi sebenarnya menarik ya sejarah. Cuman mungkin nggak biasa sih dikemas ulang dalam bentuk tulisan populer. Yang ada ya video, kemudian diorama, dan lain sebagainya. Jadi sumber-sumber ini cukup nggak pakai footnote tapi body note. Diubah kayak gitu aja. Ya, terus yang gemuk-gemuk dijadiin 2 paragraf. Ya, terus ke bawah. Ya. Iya, saya kira udah benar. Perintah terus ke bawah. 779. Nah, kayak gini nggak ada ya di kalimat populer, itu dihapus semuanya. Kalaupun mau mengutip ini, jangan kutipan langsung ya. Maksudnya gini kan karena kutipan langsung jadi spasi 1, hurufnya 10 apa 11 ini. Nah, kemudian kalau di tulisan populer nggak ada seperti ini, diubah ke biasa. Kalaupun ada misalkan artinya sebuah ayat misalkan ya, biasanya gabung dan nggak ada yang ngutip sebanyak ini. Artinya hindari sekali ya. Nanti ke bawah terus. Ampun Mas. Udah. Nah itu. Udah. Tinggal bahasa pamitnya ya. Bahasa penutupnya 1 paragraf. Nah, jadi paragraf 1, 2 cerita masalah, kemudian paragraf 3 sampai sebelum terakhir itu cerita solusi dari permasalahan di paragraf 1, 2. Terakhir itu penutup pamit. Harapannya dengan adanya refleksi, sebuah refleksi misalnya sejarah biasanya refleksi, spirit kebangsaan 10 November misalnya. Kalau kami tadi seperti itu tadi. Kisah kemerdekaan dan keistimewaan Jogja. Nah, itu sejarah juga. Saya kira itu. Jadi cukup kalau media seperti itu, kalau mungkin masih kesulitan ya coba tahapannya ke media-media yang mudah dulu. Media offline tapi mudah, nggak berhonor. Kan ada banyak. Dengan catatan gimana tadi fotonya diubah ke body note, nggak usah pakai daftar pustaka. Yang paragrafnya gemuk dipenggal lagi. Insya Allah kemuat kok. Terima kasih Mas Awan. Teman-teman, Mbak Gita mungkin atau Mas Taju, satu lagi pertanyaan atau review esai sebelum kita akhiri untuk bersiap-siap buka puasa. Iya, harapan saya sih nanti ada ya. Soalnya ini kan padat banget ya kan. Besok udah ganti tema. Udah ganti tema. Paling tidak ini dalam pengennya saya sih ya. Mungkin teman-teman juga pengen ya. Sebelum minggu depan itu nanti ada yang kemuat itu. Ada yang kemuat. Ada yang ngirim ke saya dulu aja gitu. Insya Allah kemuat aku usahain. Ya. Iya. Enggak, mungkin Mbak Ina di sela-sela ininya. Mantap Mas, kata Mbak Samantha. Oke, mungkin ada
Kalau Mas Awan sendiri kalau buat nembus media yang paling susah kira-kira apa Mas? Yang banyak Oh, ya Kompas. Kompas. Jawa Pos itu. Jawa Pos. Karena view-nya besar ya. Iya, 2 halaman spasi 2 800.000. Tapi justru itu tantangan ya, teman-teman jangan di zona aman terus ya. Kayak banyak kan saya lihat di IG itu ya cuma sekedar aktualisasi diri ya kan, cuman menyantumin label penulis di bio-nya. Jangan terhenti sampai seperti itu ya kan. Coba kasih tantangan yang kira-kira yang susah apa ya kan, naik level, di-upgrade lagi ya kan. Dan motivasinya saya melihat teman-teman banyak yang gugur di tengah jalan itu. Sekalipun itu sudah sering kemuat ya misalkan, tapi ada satu titik kemudian mengalami kejenuhan yang akhirnya nggak jadi penulis lagi, nggak ada jenis. Tapi saya sebisa mungkin besok apapun saya profesinya, nulis ya paling tidak konsisten itu, jangan sampai lepas itu. Nah, kalau ini Mas mau tanya sedikit hal pribadi nggak ya? Nggak sih kayak. Jadi gini Mas. Nggak apa-apa. Mas Awan kan basic keilmuannya kimia ya. Ada nggak sih tulisan-tulisan Mas Awan yang kimia yang bisa Oh ya. Memang kan saya harus profesional ya kan. Kimia kan ilmu yang apa ya? Bukan umum ya. Jadi spesifik ke orang kimia. Meskipun banyak. Jadi ada unsur-unsur kimianya, cuman nggak jadi main topik, bukan main topik, tapi sebagai penegas bukti, misalkan kayak ada kasus sianida ya kan, mau tidak mau kita menjelaskan bagaimana sianida itu ke masyarakat, ya itu penting juga ya kan, meskipun saya jarang. Ilmu kimianya justru kebanyakan dipakai untuk membimbing olimpiade, nggak jarang nulis ya kan, nulis jurnal ya kan, ngoreksi jurnal itu sering ya kalau tentang kimia, tapi tentang populer sedikit, bukan nggak ada tapi sedikit sekali. Ya. Bahkan ada beberapa cerpen kimia kok ada. Kemarin saya jadi reviewer cerpen kimia, bagus sekali itu, skripsi. Bagaimana memasukkan unsur-unsur kimia, mengedukasi masyarakat sesuatu hal yang kimiawi dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk cerpen. Wah, itu bagus sekali. Iya. Siap, soalnya ya sejarah mungkin nggak jauh lebih sulit dibandingkan menulis konsep kimia dalam esai populer. Terlalu tekstual ya biasanya. Dan bahasanya yang penting jangan terlalu monoton di sejarahnya fokus ya. Tapi bagaimana sejarah itu menjadi inspirasi untuk menyelesaikan masalah sekarang. Kayak seperti tadi mewarisi gen emansipatif R.A. Kartini, ya bagaimana wanita-wanita sekarang yang itu meneladani sosok Kartini itu. Tetap mementingkan, memprioritaskan pendidikan ya kan. Meskipun orientasinya nggak harus jadi dosen ataupun karir ya kan, tapi itu penting, itu ditekankan. Jadi mindset yang negatif itu seperti buat apa pada akhirnya kasur, sumur, dapur ya kan, itu bukan ya kan, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Awan. Monggo teman-teman, ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup acara sore hari ini, udah jam 17:15. Mungkin kayaknya pada mau siap-siap. Ya mungkin nanti kayak biasa aja Mas Awan, mungkin buat teman-teman yang ingin berinteraksi langsung dengan Mas Awan bisa di nomor ini kesempatan ya. Iya. Nggak semua sangat terbuka, monggo 24 jam lewat yang malu-malu tadi. Tapi saya sangat berharap sekali dari peserta ini ada ya, paling tidak sebelum besok ini. Karena itu sudah ada buktinya ya, teman-teman anak kimia itu 70 berapa anak ya, 50 lebih ya. Kemuat semua minimal 1. Mereka berlomba-lomba. Bahkan yang mahasiswa UIN itu ada yang cuma mengandalkan 5 tulisan koran, bukan koran yang mainstream kok. Koran yang biasa, yang mudah, tapi bisa menjadi mahasiswa teladan mutu. Hebat banget kan. Cuma 5 koran loh.
Dan bukan sekelas Kompas, KR, enggak. Orang yang biasa. Tapi karena jarang ya. Di UIN itu jarang. Jadi orang-orang yang spesial seperti itu, yang bisa menangkap peluang seperti itu, oh ya iya. Yang lain paling lomba ya kan. Lomba karya tulis banyak, lomba esai banyak. Ini koran itu. Coba dicantumin dalam portofolio mahasiswa teladan mutu langsung. Itu salah satu aja bonus ya. Tujuan utama kita cuma ya belajar ya. Ya. Oke, teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Sepertinya sudah tidak ada. Monggo Mas Awan, biasa penutup di acara sore hari ini. Ya. Intinya terima kasih. Mohon maaf ini saya ini di luar soalnya sinyalnya. Sebenarnya nggak menginginkan emang kendala ini kalau online seperti ini. Sinyal, kemudian ramai sekali di sini karena di sini saya juga sambil ngajar ngaji tadi banyak anak-anak kan. Tapi nanti saya tunggu teman-teman yang lewat email, lewat WA, langsung saya koreksi dan saya kira-kira tak kasih alamat email medianya. Jadi langsung praktek langsung kesalahannya apa biar teman-teman paham gitu loh. Tapi harapannya nanti sebelum minggu depan karena temanya sudah ganti ya kan. Meskipun boleh ya, besok juga boleh, tapi kan kalau bisa sekarang ya kan lebih tertib, lebih enak, lebih sistematis, lebih enak kan kalau pas esai populer, esai kemudian esai ilmiah, esainya. Saya kira seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya lihat ya, ini apa istilahnya kan? Putus-putus Mas. Saya ini ada lagi ada. Gak kedengeran Mas, putus-putus. Saya tulis saja. Ya. Oh iya, silakan Mas. Terima kasih Mas Awan. Terima kasih teman-teman. Kita bertemu di kesempatan lainnya. Semoga ada hasil karya tulis yang bisa dimuat di koran besok hari.